Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk kerajaanmu yang mulia. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk kerajaanmu yang mulia. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Halo saudara, hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Sudahkah kita kenal Yesus? Sudahkah kita kenal Yesus? Markus pasal 1 ayat 34 berkata, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Perhatikan kalimat ini. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Kenapa? Karena rata-rata kalau setan udah ngomong, setan bilang gini, aku kenal siapa engkau. Kamu adalah yang kudus dari Allah. Tiba-tiba Tuhan hardik, diam, keluar, gitu ya. Tuhan gak izinin. Sebab mereka mengenal Dia. Mereka mengenal Yesus. Ini sesuatu yang agak luar biasa, saudara. Setan kenal Yesus. Dan Yesus gak memperbolehkan setan bicara. Kenapa? Kenapa Tuhan gak izinin setan ngomong bahwa Yesus adalah anak Allah? Karena Tuhan gak mau Injil keluar bukan dari mulut manusia. Injil, pemberitaan tentang Kristus itu harus keluar dari mulut kita, orang-orang yang percaya. Tuhan tidak membiarkan setan memberitakan Injil. Maka dari itu saudara, satu privilege kita sebagai manusia orang percaya yang dipanggil pada terangnya yang ajaib. Ini untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan penginjilan tentang Yesus. Dan saudara, pertanyaan berikutnya, kita udah kenal belum siapa Yesus? Setan kenal, kita kenal nggak? Repot saudara, kalau setan kenal Yesus, kita nggak kenal Yesus. Bahkan masih banyak orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ragu sama Yesus. Saudara, bagaimana seseorang bisa kenal? Saya mau kenalan misalkan sama seseorang. Bagaimana? Yang pertama, pasti saya harus membangun hubungan. Setelah itu, gak mungkin cuma satu kali doang. Harus berkali-kali. Kalau cuma satu kali ketemu, ya kita cukup bilang, oh saya tahu dia. Saya tahu dia. Ya oke, saya tahu, saya pernah ketemu sama dia. Saya pernah ngobrol satu kali. Itu tahu. Tapi standar kenal itu artinya kita tahu kesukaan dia. Kita tahu favoritnya dia. Kita tahu apa yang dia gak suka. Itu kenal. Kita bangun hubungan. Kita komunikasi gak cuma satu kali, 1 tahun. Tetapi kita berkomunikasi terus dan terus. Bahkan kalau bisa kita kenal dekat. Sehingga kita tahu apa yang orang lain gak tahu. Mau gak saudara hari-hari ini? Jangan cuma jadi orang Kristen yang tahu tentang Tuhan. Tetapi gak pernah ngalamin Tuhan. Gak pernah kenal Tuhan. Yuk saya mendorong saudara.
Yang mungkin selama ini cuma jadi Kristen biasa-biasa saja. Yang cuman ya pokoknya hari Minggu doang ke gereja. Nggak bisa, saudara. Kita kalau mau kenal Yesus, mau bangun hubungan dengan Yesus, kita nggak cukup seminggu sekali cuman ketemu Yesusnya. Kita harus setiap hari bangun hubungan sama Tuhan. Setiap hari berbincang ngobrol sama Tuhan. Setiap hari kita baca firman-Nya. Sehingga kita mulai memahami dan mengerti, mengenal pribadinya. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan terima kasih, firman Tuhan mengajar kami. Untuk kami punya pengenalan akan Engkau. Dan Tuhan, pengenalan akan Engkau akan membawa kami menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Kami percaya Tuhan, satu privilege Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh juga menjadi saksi, pengantara. Untuk orang-orang berdosa boleh mengenal Kristus melalui hidup kami, perkataan kami. Melalui penginjilan yang kami lakukan. Baik di marketplace, dimanapun kami ada. Kami terus jadi berkat melalui attitude kami. Melalui sikap kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, itu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.